Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kira-kira kita tes suara dulu ya. Ini suara saya sudah terdengar jelas kah untuk semuanya? Ya, sudah jelas saja. Sudah jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah. wabarakatuh. Selamat malam para peserta. Alhamdulillah. Sudah berbuka semua ini? Tidak ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah baik. Sudah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah melimpahkan segala nikmat, rezeki, hidayah sampai akhirnya kita bisa bertemu secara virtual dalam acara webinar keluarga yang diadakan oleh Biro Psikologi Yayasan Roson Fikr pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami pun dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir hari ini, malam ini gitu ya, atas partisipasinya. Semoga hari ini kegiatan kita berjalan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan saya akan memperkenalkan diri saya gitu ya. Jadi saya Hania Perwitasari. Hari ini saya akan menjadi moderator yang akan memandu kegiatan malam hari ini. Dan kegiatan hari ini sebenarnya merupakan rangkaian dari seri kegiatan webinar kegiatan keluarga yang diadakan oleh Biro Psikologi Yayasan Roson Fikr pada selama bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi nanti setiap minggu insya Allah kita akan ada pertemuan seperti ini gitu untuk berbagi ilmu gitu ya. Tapi nanti untuk secara rincinya akan saya jelaskan di akhir sesi acara gitu sambil kita menunggu sebelum masuk ke acara inti. Agak nervous nih sebenarnya gitu ya. Tapi saya akan menyampaikan dulu ada beberapa program nih yang kita punya di Yayasan Roson Fikr gitu ya. Selama kegiatan kalau Ramadan ini kita salah satunya yang dimiliki oleh Biro Psikologi Yayasan Roson Fikr memang ada webinar keluarga gitu ya. Ada 4 kegiatan itu tadi. Kemudian selain itu kita juga punya acara yang lainnya nih. Jadi ada program-program unggulan lainnya di bulan Ramadan yaitu ada paket berbagi puasa dan santunan yatim, parsel lebaran yatim dan duafa, berbagi baju lebaran untuk anak yatim, sembako murah, paket vidya, dan masih banyak lainnya. Dan info ini bisa kita dapatkan di media sosial Roson Fikr Peduli. Nah, selain itu juga, Yayasan Roson Fikr juga memiliki majelis ilmu dan Quran, di mana dalam kajian ini terdapat ada kelas online maupun kelas offline. Nah, kegiatan ini pun sebenarnya juga bisa diakses oleh masyarakat umum dan kalau misalkan kita kepingin tahu lebih dalam terkait dengan informasi kegiatan tersebut juga bisa diakses melalui media sosial PPPA Roson Fikar gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, webinar kali ini gitu ya, ini sangat menarik sekali gitu karena nanti di sesi yang pertama pada pertemuan malam hari ini kita akan mengambil tema ketika aku menjadi kita, melangitkan janji bersama. Dan ini akan disampaikan oleh seorang wanita yang hebat, luar biasa. Pengalaman beliau banyak sekali, pernah tinggal di luar negeri juga gitu ya. Dan salah satu panutan juga sebagai seorang ibu, kemudian juga wanita karir juga, satu putra, satu putrinya beliau hebat-hebat semuanya gitu. Jadi nanti kita akan belajar banyak dari beliau terkait dengan bagaimana sih kita ketika aku menjadi kita melangitkan janji bersama. Jadi ini terkait juga dengan pasangan kita gitu ya. Nah, sebelum nanti kita masuk yang lebih dalam gitu, saya akan memperkenalkan dulu nih sama pemateri kita hari ini. Gitu. Jadi pemateri kita ini adalah Ibu Lubna Zakia, Magister Psikologi Psikolog gitu ya. Beliau ini adalah seorang psikolog pendidikan yang berfokus pada perkembangan anak usia dini, keluarga, dan relasi atau pasangan. Beliau saat ini juga tergabung di Biro Psikologi Yayasan Roson Fikr, dan beliau memiliki riwayat pendidikan S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada, dan melanjutkan studi S2-nya di Magister Profesi Psikologi UNER. Gitu. Nah, maka kita nggak usah berlama-lama lagi ya, karena ini juga sudah jam 8:12. Kita coba panggil Bu Lubna dulu ya. Kita cek sound dulu. Ini Bu Luna. Assalamualaikum Bu Luna. Bu Lubna. Assalamualaikum Mbak Hania, terima kasih sekali.
Waalaikumsalam. Dengar suaranya Ibu menenangkan, ketegangan saya menurun. Alhamdulillah. Tegang banget jadi moderator gitu ya. Tenang tadi Alhamdulillah. Ini buka untuk puasanya. suaranya Bu Lukna, untuk teman-teman semua udah jelas ya? Dalam Bu? Udah jelas suara Udah saya? jelas ya suaranya ya? Sudah Jelas, jelas. Ustazah. Sudah Oke. jelas. Jelas. Baiklah kalau Jelas banget. begitu. Oke, oke. Kalau sudah jelas, Bu Lukna sudah siap? Iya, insya Allah sudah siap. Bismillah. Insya Terima Allah. Baiklah, kasih. kalau begitu kita nggak usah berlama-lama lagi ya, Bu. Maka kami persilahkan Ibu untuk bisa memulai materinya. Baik, silahkan. Terima kasih. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini senang sekali kita ketemu di ruang maya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Adakah di antara teman-teman ini yang sudah yang belum menikah atau sudah menikah? Karena kita obrolannya lumayan sensitif ya nanti ya. Adakah yang masih jomblo? Boleh balas di chat. Coba, Kalau semua sudah menikah, ada yang bapak-bapak, boleh dituliskan di chat. Ya, boleh dituliskan asal dari mana, apakah dari Jombang ataukah dari luar kota Jombang. Ada yang dari luar Jawa? Adakah yang dari luar Jawa, rekan-rekan? Masih seputar Jawa ya? Ada yang jomblo ternyata. Alhamdulillah, baik. Semoga ini ilmunya membawa manfaat nanti ya untuk persiapan menuju kita gitu ya. Baik, kita akan bicara tentang kenapa saya mengambil ketika aku menjadi kita gitu ya. Jadi ada banyak permasalahan akhir-akhir ini tentang pernikahan, nilai perceraian yang lumayan tinggi gitu ya, apalagi setelah pandemi COVID, dan kemudian itu menjadi keprihatinan tersendiri, sehingga kita perlu untuk menjadikan refleksi gitu ya. Ada apa permasalahan apa yang terjadi sehingga dalam generasi saat ini itu ada permasalahan-permasalahan seputar pernikahan dan itu kemudian menuju pada perceraian gitu ya. Sudah siap di-share materinya, Mas Ardi atau Mas Yusril? Ya, siap. Bisa di-share, Bu, abis ini. Oh iya, oke. Ya. Silahkan di-share supaya teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Oke, sebentar, Bu, ya. Jadi ada ungkapan gitu ya, kunci sebuah pernikahan itu bukan bagaimana menemukan pasangan yang sempurna sebenarnya. Tapi kunci dari sebuah pernikahan itu adalah bagaimana untuk memiliki keterampilan membangun dan memperbaiki hubungan. Karena pasangan itu bukan intinya gitu ya, bukan segala-galanya gitu. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sebuah proses yang panjang sekali gitu kan. Setelah mengucapkan janji bersama, lalu apa gitu ya. Nah, di sini kita akan mengulik permasalahan-permasalahan terutama pasangan-pasangan yang baru menikah gitu ya. Kemudian kita akan bicara sebenarnya strategi gimana sih caranya supaya kita itu bisa menang gitu ya, atau strategi untuk kalah itu sebenarnya apa sih yang menjadikan kita kalah dalam pernikahan itu apa gitu. Dan kemudian ketika ada konflik itu seperti apa nanti? Apa sih inti dari konflik? Bagaimana kemudian kita meresolve gitu ya, atau menyelesaikan konflik dalam hubungan relasi dengan pasangan gitu. Ya, silahkan. Next. Jadi sebenarnya karena kita ini dalam bulan Ramadan dan ini kita bicara tentang bagaimana melangitkan janji, maka
kita kembali dulu ke dalam khasanah Islam gitu. Jadi pernikahan dalam Islam itu ada pilar-pilar gitu ya. Kalau pilar-pilar yang uh, lumayan dikenal, ini adalah yang pertama misakon holizo. Jadi pernikahan itu adalah satu perjanjian yang kokoh. Jadi suami istri itu terikat dalam ikrar yang kuat. Iya, dia bukan cuma sekedar perjanjian gitu ya, tapi dia ada hubungan transendental antara manusia, antara suami dan istri dengan Tuhan. Jadi itu bukan sekedar perjanjian antara suami dan istri, tapi juga perjanjian dengan Tuhan gitu. Jadi begitu agung perjanjian ini sehingga ini adalah diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai satu pertalian yang kuat gitu. Kemudian yang kedua, pilarnya apa? Zawaj. Huna libasul lakum anta antum libasul lahunna gitu ya. Nah, jadi pasangan itu adalah saling melengkapi karena pakaian dari satu dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga muasyarah bil ma'ruf. Jadi prinsip pernikahan itu adalah kesalingan. Masing-masing memperlakukan pasangannya dengan penghargaan. Nah, ini nanti sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan atau relationship di abad ke-21. Kemudian musyawarah, jadi segala hal yang terjadi dalam pernikahan, apakah itu berkaitan dengan peran, bagaimana peran suami, peran istri, kemudian tugas bagaimana, siapa yang pencari nafkah utama misalnya, kemudian pendidikan anak dan sebagainya, itu diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian yang terakhir adalah tarobin. Jadi satu sama lain itu harus memberikan kenyamanan kepada yang lainnya gitu ya. Jadi ada penerimaan dan kerelaan dari kedua pihak terkait dengan peran, tugas dan sebagainya. Nah, kalau dalam psikologi sendiri, ini relevansinya apa gitu ya? Padahal ini di dalam Islam sudah begitu lengkapnya gitu disusun diberikan arahan oleh Allah bahwa ini loh patokan-patokan dalam pernikahan. Nah, kemudian ternyata pada realitanya angka perceraian ini tetap tinggi gitu ya, terutama setelah pandemi COVID gitu ya. Ada tren perceraian yang tinggi setelah pandemi COVID. Di tahun 2020 angka perceraian masih sekitar 290-an ribu perceraian gitu ya, 290 kasus. Kemudian naik di tahun 2022 itu adalah puncak gitu ya, tinggi sekali kenaikannya sampai di atas 500 ribu dan 2023 dia hampir 500 ribu, jadi 460 ribuan sekian gitu. Nah, penyebab tertinggi dari perceraian itu dari data BPS tahun 2023 adalah perselisihan dan pertengkaran nomor satu, dan itu tinggi sekali gitu ya. Dari 460-an angka perceraian itu 250 itu adalah karena perselisihan dan pertengkaran. Ada apa gitu ya? Apa yang terjadi dengan pasangan-pasangan yang menikah sehingga kemudian permasalahan yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran gitu ya. Padahal banyak di antaranya yang sudah menjalin relasi beberapa tahun sebelumnya atau bahkan lama sekali gitu ya, sejak di masa remaja sudah mulai menjalin hubungan gitu, kemudian melanjutkan di tahap atau jenjang pernikahan. Tapi ternyata terus jadi itu masih belum bisa diminimalisir gitu ya. Nah, sebagai pembanding bisa jadi gitu kita akan menuju ke sana gitu, karena semakin kita itu semakin menuju ke sana trennya itu bahwa rata usia pernikahan adalah 80 tahun. 50% pernikahan berakhir setiap tahunnya gitu ya. Jadi yang selamat sampai di angka 20 tahun itu sedikit sekali gitu. Nah, penyebabnya apa gitu ya? Kenapa kok bisa seperti ini? Apa sih susahnya menikah gitu? Kayaknya kan pernikahan itu sebuah hal yang indah gitu ya. Kalau pasangan menikah itu adanya cuman yang manis-manis saja gitu ya. Tampaknya begitu gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Kenapa kemudian ada banyak permasalahan berkaitan dengan pernikahan? Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya? Nah, menurut psikolog itu pasangan sebenarnya tidak punya permasalahan, tetapi mereka inilah permasalahannya. Mereka inilah masalahnya gitu ya. Kenapa kok begini ya? Jadi kalau di zaman dulu gitu ya, di zaman orang tua kita atau kakek nenek kita, pernikahan itu
sempit sekali gitu fungsinya gitu ya. Kalau sekarang ini pasangan kita mengharapkan pasangan kita menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kekasih, menjadi tulang punggung keluarga, menjadi penghasil ekonomi gitu ya. Jadi seluruh peran namanya peran yang seharusnya dijalankan oleh komunitas gitu ya, kemudian ditumpukan kepada pasangan gitu. Kalau di zaman sekarang gitu. Nah, kemudian masing-masing ini punya unfinished business, punya trauma-trauma masa lalu. Sehingga itulah yang kemudian menjadi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perselisihan. Karena masing-masing nanti kita lihat bahwa pasangan setiap orang gitu ya, setiap individu punya sejarah gitu ya, punya sejarah dalam hidupnya itu kemudian akan mempengaruhi dan memberikan nuansa uh, terhadap dirinya ketika menjalani peran sebagai pasangan gitu. Nah, uh, manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya. Belajar tentang bagaimana orang tua teman-teman yang belajar tentang parenting pasti paham bahwa anak-anak itu bagaimana mereka berkembang pertumbuhan sarafnya itu berasal dari bagaimana rasanya dengan dunia di sekitarnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah terutama adalah orang tua sebagai orang terdekatnya dan orang-orang yang signifikan dalam hidupnya. Dia belajar dari cinta gitu ya. Cinta ini itulah gitu ya yang akan menjadikan satu tonggak yang sangat mempengaruhi pola-pola bagaimana dia mengidentifikasi atau mempersepsi lingkungan di sekitarnya. Nah, ini ada satu penelitian ketika seorang bayi dicoba gitu ya, ibunya tadinya itu memberikan reaksi dan kemudian tiba-tiba ibunya itu diam gitu ya, jadi nggak apa namanya tidak sama sekali tidak memberikan reaksi, tidak memberikan respon gitu, dan kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat videonya berikut ini. Silahkan diputar Mas Ardi. Nah, ini di sini bisa kita lihat bayinya sangat responsif gitu ya, dia cerah ceria gitu ya dengan apa namanya melihat ibunya juga memberikan reaksi atau memberikan ekspresi gitu ya. Ibunya ekspresif sekali menanggapi apa yang dia lakukan gitu, memegang tangannya, menyentuh gitu ya. Tampak sekali dia kemudian bereaksi gitu ya, memberikan respon sosial gitu ya. Mereka sama-sama dia ketika dia menunjuk, kemudian ibunya menolehkan kepala gitu ya, memalingkan muka, melihat ke arah jari telunjuknya, lalu bercanda bersama, dan dia tampak senang sekali gitu ya. Lalu tiba-tiba ibunya memalingkan muka dan kemudian kembali menghadap ke anaknya dengan situasi emosi yang berbeda. Dia diam gitu, tidak memberikan respon, dia tidak bereaksi atas apapun yang dilakukan anaknya. Dan mari lihat bagaimana si anak itu kemudian dia mencoba menarik perhatian ibunya gitu ya. Pasti ini sering terjadi pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah punya putra gitu ya. Ini menarik sekali begitu ya. Jadi segala hal yang persepsi terhadap dunia sekitar itu dipelajari dari cinta, dari relasi, terutama dengan orang-orang di sekitarnya, dan itu akan mempengaruhi sampai dengan ia dewasa ketika dia kemudian menjadi suami atau istri, dan mempengaruhinya bagaimana dia kemudian berperan dalam rumah tangganya gitu ya. Dia menjadi sangat stres gitu ya, dia mencoba menengok dan ibunya tetap tidak memberikan reaksi, dan kemudian dia menangis gitu ya. Lalu ibunya kembali lagi, kembali seperti semula, dan dia kemudian tenang kembali. Ya, jadi sebegitu besarnya pengaruh relasi, begitu juga dalam kehidupan berpasangan gitu. Jadi bahwa sejarah kita gitu ya, dari kita kecil sampai dengan kemudian kita dewasa, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalin hubungan dengan pasangan kita. Apa sih yang kita simpan di balik lapisan-lapisan dalam diri kita gitu ya.
Jadi kalau di dalam hubungan relasional, versi diri mana yang berusaha kamu tampilkan dalam relasi pernikahan gitu ya? Siapa Anda di dalam hubungan suami istri ini? Apa peran Anda? Apa yang terlanjur Anda lihat selama ini tapi tidak ingin Anda ingat? Apakah ada hal yang Anda harapkan bisa diubah? Adakah bagian dari diri Anda yang Anda harapkan pasangan Anda melihat dan menerima dengan cara yang berbeda gitu ya? Barangkali ada yang Anda tidak ingin sebenarnya disikapi seperti itu gitu. Dan Anda ingin mengubahnya gitu. Apa yang Anda harapkan tidak perlu diucapkan dan apa yang Anda harapkan bisa lebih tersampaikan, keinginan, harapan dan sebagainya. Siapa yang lebih terlibat dalam hubungan Anda atau pasangan? Kemudian bagaimana peran antara Anda dengan pasangan dalam hubungan relasional dalam pernikahan ini? Ini adalah uh, hal-hal yang perlu kita negosiasikan gitu. Jadi pernikahan itu adalah uh, punya fungsi banyak sekali gitu ya. Jadi adalah institusi ekonomi, dia adalah lembaga uh, sosial gitu. Kemudian dia punya fungsi banyak sekali. Jadi ada banyak negosiasi-negosiasi yang terjadi dalam hubungan pernikahan. Nah, pertanyaan kedua kemudian, apakah Anda mendapatkan yang Anda inginkan dalam pernikahan? Apakah Anda bahagia? Atau jangan-jangan Anda justru sedang frustasi gitu ya. Sedang frustrasi menyadari bahwa seberapapun Anda mencoba, keterbukaan hati yang pada awalnya menyatukan Anda berdua tampaknya sangat sulit untuk diraih kembali. Apa yang terjadi dalam pernikahan? Apa tiba-tiba menjadi berbeda gitu ya, menjadi orang yang berbeda ketika kemudian masuk dalam lembaga pernikahan, berbeda dengan yang sebelumnya. Orang ketika menjalin hubungan sebelum pernikahan manis sekali gitu, tapi ketika kemudian menikah, kenapa jadi berbeda sekali gitu? Apa yang terjadi gitu ya? Nah, eh, inilah yang membedakan antara relasi pasangan sekarang gitu ya. Kenapa kemudian ada banyak sekali konflik-konflik yang terjadi? Karena this is a new kind of marriage gitu ya. Ini adalah 21st century of love. Jadi ada banyak patokan-patokan yang berubah. Kalau dulu perempuan atau pasangan itu diharapkan untuk tidak banyak bicara gitu ya. Kita tidak banyak bicara, tidak saling terlalu ekspresif gitu ya, mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu sudah cukup dalam pernikahan, dalam satu hubungan. Tapi sekarang berbeda. Masing-masing pasangan gitu ya, mengharapkan pasangannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Apa itu? Emotional sharing, mutual support, responsibility, dan juga vitalitas. Jadi ada yang berbeda, ada yang bergeser dari yang tadinya tidak memerlukan peran sebagai teman atau sahabat yang segala hal yang dibutuhkan oleh seorang teman gitu ya, fungsi seorang teman untuk curhat, untuk menyimpan rahasia dan sebagainya. Itu kemudian peran itu diambil alih oleh pasangan di abad ke-21 ini. Karena kehidupan sosial kita berubah gitu. Tidak seperti dulu lagi. Kita sudah jarang sekali untuk melakukan relasi-relasi sosial di luar pernikahan gitu. Jadi teman itu kemudian semua hal fungsi teman itu kemudian harus dipenuhi oleh pasangan kita gitu ya. Kalau zaman dulu kita bisa menceritakan rahasia kepada tante, kepada teman, kemudian ada lagi teman yang di sana, teman yang di sana gitu ya. Sehingga kemudian ketika kembali kepada pasangan itu sudah terselesaikan masalah. Nah, kalau sekarang ketika ada masalah kita kembali ke rumah, siapa yang akan menjadi tumpuan kita? Pasangan. Karena kehidupan sosial kita berubah. Gitu. Kita menjadi semakin individualis dan semakin terkotak gitu ya dalam lingkup-lingkup kecil sosial kita, terutama di keluarga kecil setelah menikah. Nah, sehingga support pun kemudian yang paling besar menjadi tumpuan adalah pasangan. Dan ada lagi hal yang berbeda yang saya sebutkan tadi adalah vitalitas. Jadi antar pasangan ini diharapkan untuk lebih mobile gitu ya, lebih aktif gitu, dan tidak seperti dulu gitu, jangan saling mendukung dalam segala hal dan bertanggung jawab. Nah, hal-hal yang kemudian berubah ini memerlukan skill,
memerlukan keterampilan-keterampilan yang sayangnya gitu ya, sayangnya itu tidak diajarkan kepada generasi kita. Karena relasi-relasi pernikahan ini tidak dianggap sebegitu pentingnya untuk kemudian diajarkan sehingga kita menjadi terampil untuk menjalin relasi-relasi sosial, terutama relasi dengan pasangan kita. Sehingga kemudian yang terjadi ada banyak sekali permasalahan gitu, ada banyak sekali perselisihan. Nah, sebenarnya ketika terjadi konflik, apa yang terjadi dalam pasangan? Apa sih yang terjadi dalam dunia relasional pasangan gitu ya, pernikahan ketika suami dan istri ini terjadi perselisihan gitu. Jadi Esther Perel gitu ya, salah satu psikolog yang saya sangat kagumi itu mengatakan bahwa it is not what people are fighting about, it is what people are fighting for. Jadi bukan kalau misalnya bertengkar, kamu belum cuci piring tadi gitu ya dengan suami, belum cuci piring karena ini jadwalnya suami untuk cuci piring gitu ya. Itu kemudian mereka bertengkar. Sebenarnya bukan itu yang menjadi permasalahan. Atau bahwa sepatunya diletakkan bukan di tempat sepatu. Handuk tidak diletakkan di jemuran handuk. Bukan itu permasalahannya. Apa sebenarnya? Jadi underneath of itu ya, yang diucapkan itu ada yang implisit, tidak diucapkan. Dan itu adalah sebenarnya akar dari perselisihan. Orang kepengen punya power dan kontrol. Jadi prioritas siapa yang paling penting gitu ya, paling dianggap penting dan kemudian diakui oleh yang lain gitu. Nah, itu adalah yang diusahakan dalam setiap perselisihan. Kemudian yang kedua itu care and closeness. Siapa yang bisa aku percaya gitu ya? Dan apakah kamu akan mencintaiku sebegitu rupa seperti yang aku inginkan? Nah, itu yang coba dibuktikan gitu. Jadi kalau misalnya pengen diantar gitu ya, pengen disetirin kemana gitu, suaminya nggak bisa. Ini kemudian bertengkar karena kenapa nggak bisa nganter, kenapa ini kamu nggak itu sebenarnya yang ingin dikatakan tapi tidak terkatakan adalah seperti yang aku inginkan gitu. Kenapa kamu tidak mau? Why don't you love me back gitu ya? Kenapa kamu nggak mencintaiku balik gitu ya? Kayak seolah-olah gayung tidak bersambut gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah respect dan recognition. Apakah aku penting buat pasangan gitu ya? Apakah dia menganggap aku penting? Apakah kamu anggap aku itu bernilai? Aku the only one gitu ya, yang the one, yang satu-satunya, yang terpenting dari segalanya. Nah, itu yang diusahakan untuk bicara. Jadi the nature of conflict itu ada tiga ini. Apakah itu dia mengusahakan untuk meraih gitu ya, meraih power dan kontrol, meraih care dan closeness, ataukah meraih respect dan pengakuan gitu. Jadi bukan masalah tidak mau cuci piring, bukan masalah suami tidak mau membantu ganti popoknya anak, bukan masalah dia nggak mau balikin handuk, bukan masalah dia nggak bisa nganterin aku kemana, bukan masalah itu. Tetapi tiga hal ini, gitu ya. Jadi yang harus diingat ketika kita mengalami perselisihan bahwa dalam setiap hal yang diungkapkan, gitu, dalam setiap konflik, dalam setiap kritik, gitu ya. Misalnya ada kritik, nah itu ada hal-hal yang disimpan di balik itu, tapi tidak bisa diungkapkan. Itu harus kita gali dan kita eksplor ketika menghadapi konflik. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik? Yang pertama, karena konflik itu adalah bukan sebenarnya atau bukan hal yang sebenarnya ingin diungkapkan, maka kita harus memahami isu yang implisit. Konflik seringkali muncul dari kebutuhan yang tidak terpenuhi atau harapan yang tidak terucapkan. Jadi kita harus paham dulu, kita eksplor dulu. Sebenarnya apa sih maunya dia? Kenapa dia ngajakin perang gitu ya? Kenapa suami ngajakin perang? Maunya dia apa? Sebenarnya yang dia maksudkan itu apa? Yang dia inginkan apa? Kemudian yang kedua, ubah narasinya. Jadi alih-alih untuk melihat pasangan sebagai lawan atau musuh, ya, kita harus melihat bahwa konflik ini adalah kesempatan untuk berkembang begitu. Dan kemudian lebih saling mengenali satu sama lain.
Jadi gimana caranya kemudian kita melihat pasangan itu bukan sebagai lawan. Dan kita harus melihat bahwa oh, dia maunya ternyata mungkin begini gitu. Dan kemudian itu adalah kesempatan untuk mengembangkan komunikasi antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mendengarkan. Ini adalah hal yang sangat sering dilupakan gitu ya, karena sudah terlalu nyaman, sudah terlalu merasa bahwa sudah begitu saling mengerti, sudah begitu terbiasa gitu ya, karena sehari-hari selalu bertemu dan berbicara, kemudian merasa sudah menjalankan peran dan tidak ada masalah, tidak ada protes, merasa sudah mendengarkan dengan aktif. Padahal belum. Jadi bagaimana caranya mendengarkan dan tidak berusaha menginterupsi pasangan. Kemudian yang keempat, kita harus bisa menciptakan lingkungan emosi yang aman. Supaya pasangan bisa menceritakan atau berbicara dengan bebas, dengan merdeka. Konflik itu harus diusahakan seperti itu gitu ya. Kemudian bedakan memandang orang dan perilaku. Jadi yang sedang kita usahakan itu adalah bagaimana mengubah perilaku. Jadi fokusnya itu adalah perilaku, bukan orangnya. Jadi bukan menyerang kemudian mengkritik, emang kamu ini sih, emang kamu lebay, emang kamu ini gitu. Jadi ada stigma, sudah menempelkan stigma kepada pasangan dan melabeli, menjudge gitu ya. Itu seharusnya tidak dilakukan. Jadi kita harus bebaskan pikiran kita dari semua itu untuk menuju kepada resolusi konflik yang sehat gitu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah menghargai perbedaan masing-masing. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa setiap individu itu punya histori gitu ya, punya momen-momen yang kemudian memunculkan trauma-trauma, memunculkan stres yang kronis, sehingga kemudian dia harus berusaha mengubah dirinya gitu ya, cara dia beradaptasi terhadap lingkungan. Tadinya dia bukan orang yang tertutup, kemudian karena dia mengalami trauma dan kemudian sering ditolak ibunya seperti dalam video tadi, dia menjadi sangat tertutup dan menutup diri dari lingkungannya. Dia tidak mau mengembangkan perasaan atau menunjukkan bagaimana emosi-emosinya, itu karena trauma-trauma. Jadi kita harus menghargai itu dan kemudian berusaha mencari tahu. Berikutnya, konflik ini adalah kesempatan untuk mengembalikan gairah gitu ya. Nah, ini karena konflik itu adalah satu hal yang merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi atau harapan yang tidak terucapkan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus pada kolaborasi, bukan kompromi. Jadi bukan kompromi, tapi kolaborasi. Kenapa? Karena ketika yang kita lakukan adalah kompromi, kebutuhan dan gairah, keinginan, harapan itu tidak terakomodasi. Mungkin terakomodasi salah satu atau sedikit saja, sedangkan yang pasangan yang lainnya begitu dominan gitu ya. Akhirnya yang melakukan kompromi ini kemudian menjadi kecewa, sakit hati, dan itu tidak menghasilkan solusi gitu ya, resolusi konflik yang sehat. Karena dia terpaksa mengalah gitu ya, karena melakukan kompromi. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mengakomodasi kebutuhan dan gairah dan keinginan dan harapan dari masing-masing secara setara. Sama seperti yang dimandatkan oleh Al-Quran gitu ya. Jadi harus ada kerelaan, harus ada kenyamanan satu sama lain. Jangan sampai ada yang terzolimi. Begitu. Dan untuk menuju ke sana, yang pertama harus diusahakan adalah bagaimana menumbuhkan gitu atau mengembangkan self esteem dan kemudian boundaries. Jadi setiap pasangan gitu ya masing-masing itu harus punya self esteem dan juga mereka juga harus mengerti bahwa yang lain ini punya boundaries, punya batasan gitu ya. Nah, batasan itu seperti apa sih? Ada macam-macam gitu ya. Batasan itu ada batasan fisik, ada batasan emosi, ada batasan intelektual. Batasan fisik seperti apa? Batasan fisik gampang sekali dimengerti ya, batasan tubuh. Meskipun sudah menjadi pasangan seperti saya yang sudah lebih dari 20 berpasangan gitu, kita tetap punya batasan-batasan. Saya suka digelitikin, saya nggak suka dipegang di bagian tubuh mana, dan itu harus dihargai gitu ya. Jadi pasangan harus mengerti ada boundaries gitu. Kemudian batasan emosi. Misalnya ketika saya sedang berduka atau saya sedang sedih, saya sedang down gitu. Pasangan harus mengerti dan memenuhi kebutuhan itu dan tidak menuntut untuk misalnya dia lagi butuh
dihibur gitu misalnya ya. Nah, itu harus saling mengerti. Dan boundaries intelektual itu seperti apa? Nah, ini yang terjadi sekarang karena kita hidup di dalam politik yang sangat polarized ya, terpolarisasi gitu, sehingga resiko untuk kemudian berselisih karena pasangan belum belum punya pilihan politik yang sama gitu ya. Nah, itu akhirnya kemudian menjadi bibit-bibit konflik gitu. Dan untuk itu, supaya tidak terjadi bibit-bibit konflik, maka satu sama lain harus mengerti batasan. Bahwa setiap orang uh, punya persepsi, punya cara berpikir yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, yang terakhir bertanggung jawab, sabar, dan melakukan refleksi. Kemudian kita sekarang belajar dalam relasi. Ketika kita menjalani hubungan suami istri gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang kita lakukan dan itu ternyata merusak hubungan itu, hubungan relasi suami istri. Yang pertama apa? Harus benar. Segalanya itu adalah kompetisi. Gitu ya. Semua maunya dia yang menang gitu. Jadi kalau misalnya kemudian protes, tolong dong kenapa itunya nggak dicuci, kamu kenapa nggak dicuci piringnya tadi gitu ya, atau kenapa ini kan waktunya kamu jemur baju, lah kamu sendiri gitu ya. Kalau misalnya kemudian diingatkan, lah kamu sendiri kemarin juga begitu, akhirnya tidak selesai. Kemudian akan saling menunjuk gitu ya, akan saling menudingkan tangan karena satu sama lain itu ingin ingin yang paling benar gitu. Nah, kemudian yang kedua mengendalikan kamu gini begini begini. Bisa nggak kamu itu kamu ubah? Kamu jangan nggak usah ini dong, nggak usah ikut ikut acara itu, nggak usah temenan sama ini karena ada usaha untuk mengendalikan pasangan. Nah, ini adalah strategi gitu ya, strategi untuk menghancurkan relasi dengan pasangan. Kemudian yang ketiga, ekspresi diri yang tidak terkendali, cerita gitu ya. Jadi, aduh, si suamiku ini begini, begini, padahal itu di ruang publik. Jadi menunjukkan ekspresi, padahal itu sebenarnya dia tidak bermaksud untuk seperti itu, tapi menghancurkan harga diri pasangan. Kemudian yang keempat, tidak terima pembalasan. Jadi kalau misalnya kemudian disakiti, besok dia ingat-ingat dan pasangannya akan dibalas. Gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti itu terus, seperti lingkaran setan yang kemudian akan terus berselisih gitu ya, karena satu sama lain nggak mau kalah, berusaha saling mengendalikan, mempermalukan, kemudian melakukan pembalasan gitu ya, nggak terima gitu. Dan yang terakhir adalah withdrawal. Nah, withdrawal ini ada yang berbeda dengan taking a break gitu ya. Nah, kalau withdrawal itu benar-benar keluar, dia benar-benar menutup diri karena ada trauma-trauma di balik itu. Tetapi ada yang namanya responsible distance taking. Nah, itu adalah strategi yang positif. Kalau withdrawal ini kan negatif. Nah, responsible distance taking ini dia take a break gitu ya, dia berjarak dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, itu elemen yang harus ada adalah dia akan memberikan penjelasan di akhir, kemudian kembali dan kemudian berbicara kembali dengan pasangan dan kemudian melakukan resolusi dari konflik yang sedang dialami gitu ya. Nah, yang ini yang kita harapkan dari dari pasangan yang ideal gitu. Yang pertama, mengubah keluhan atau komplain menjadi permintaan. Jadi alih-alih menyatakan keluhan, kita kita mengubah cara kita berkomunikasi dengan pasangan dengan bisa nggak kalau misalnya gitu ya. Jadi bahasanya yang diubah. Yang kedua berbicara dengan bahasa cinta dan cerdas. Jadi dengan makruf gitu ya, dengan baik, dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang keempat saling memberdayakan. Jadi bersama-sama berusaha maju, bersama-sama berusaha untuk mengembangkan diri gitu ya, self empowerment, yang perempuan juga berkembang, yang laki-laki juga berkembang gitu, sama-sama berubah. Karena ketika kemudian tidak ada kebaruan dalam pernikahan, itu akan berbahaya gitu ya. Karena itulah yang dibutuhkan gitu. Kebaruan sehingga tidak ada kebosanan. Satu sama lain merasa ada sesuatu hal yang menarik setiap kali mereka bertemu karena mereka mendapatkan banyak hal dari belajar hal baru itu tadi. Dan yang terakhir, menghargai pasangan.
Nah, konon katanya ketika kita kehilangan semuanya gitu ya, kita itu sedang berada di satu hubungan yang nyata. Jadi hubungan pasangan suami istri yang nyata itu benar-benar bisa membuat kita kehilangan segala hal. Kehilangan diri kita, kehilangan harta, kehilangan kehidupan sosial, dan banyak banyak hal yang lain lagi gitu ya. Nah, uh, ketika ketika kita menikah pasti punya bayangan-bayangan yang indah gitu ya. Aduh, nanti akan ada teman, ada tempat mencurahkan perasaan, ada tempat mencurahkan keinginan. Em, itu adalah bayangan sebelum menikah gitu. Nah, setelah menikah kemudian fantasi gitu ya, imajinasi yang indah-indah itu tadi akan hancur berkeping-keping gitu ya, kita akan dihadapkan pada realita. Nah, di saat ketika kemudian kita sudah berdiri di realita, kita siap untuk melakukan relasi yang sebenarnya dalam pernikahan. Sehingga kita tidak dipagari gitu ya, tidak dipagari, dibatasi oleh fantasi-fantasi yang indah-indah tadi, dan kemudian menetapkan target dan keinginan dan harapan terhadap pasangan yang terlalu tinggi gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah penerimaan, dan ingat bahwa yang kita hadapi adalah orang yang kita cintai gitu. Setiap kali kita sudah mengarah kepada perselisihan dan konflik, kita harus ingat bahwa orang yang di depan kita yang kita hadapi itu adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Dan kita pun tidak sempurna, pasangan tidak sempurna. Jadi harus ada kerelaan dan keikhlasan untuk menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan diri kita dan pasangan kita. Kemudian memaafkan, saling memaafkan. Tidak ada lagi saling mengejar, saling mendendam, kemudian saling tidak terima, aku harus benar, bagaimanapun caranya, itu harus dilepaskan semua. Atau ketika pasangan melakukan itu, kita harus mau memaafkan. Jadi harus dilepas gitu ya, move on. Jadi let go segala hal yang menyebabkan rasa sakit dan luka. Dan yang terakhir adalah komitmen. Jadi teguhlah bertahan bersama. Apapun konflik gitu ya, konflik yang dihadapin, apakah itu bahkan sampai kemudian kepada infidelity atau perselingkuhan gitu ya, it's okay to stay. Jadi ada hal-hal gitu ya yang tadi kita kita inginkan gitu ya dalam pernikahan, kita membuat prioritas, dan itu semuanya itu bisa diselesaikan bersama. Apakah kita akan berjuang gitu ya, kalau kita survive dari metode survival gitu ya dalam pasangan itu, ada pasangan-pasangan yang kemudian bertengkar gitu ya, bertengkar jadi dia fight, atau dia flight, dia menghindar gitu ya, withdraw dari pasangan, atau melakukan keduanya, atau memperbaiki hubungan itu gitu ya. Jadi berjuang bersama untuk memperbaiki hubungan itu. Baik, saya rasa untuk paparan dari saya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan sedikit pencerahan gitu ya. Saya harapkan nanti lebih banyak ngobrol dan saling berdiskusi berkenaan dengan hubungan relasi antar pasangan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Bu Hania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu Lupna. Luar biasa sekali penjelasannya. Dari tadi yang disampaikan Bu Lupna itu kayaknya relate banget ya. Terutama untuk kami-kami yang sudah menikah nih, itu jadi kayak flashback lagi ya. Karena memang mau dari awal pernikahan, di pertengahan, atau bahkan sudah lama pun, itu sebenarnya adalah menjadi ruang tumbuh begitu ya Bu ya. Bahwa kita harus sama-sama untuk bisa mengenali pasangan, ternyata nggak cuma mengenali saja gitu, kita bisa menerima, memahami, dan terutama ke diri kita dulu ya sebenarnya ya. Bisa tahu apa sih sebenarnya diri kita, peran kita sebagai istri kah, atau sebagai pasangan, sebagai suami, itu ternyata dalam banget nih. Kalau dibahas itu kayaknya dalam waktu segini aja kayaknya masih kurang banget ya Bu ya. Nah, maka di sini nih kita membuka gitu ya. Membuka sesi pertanyaan yang saya yakin nih pasti di dalam otak itu ada banyak hal nih yang kepingin kita ceritakan gitu ya. Apalagi mungkin kita mau curhat juga bisa ya Bu ya, nanti bisa ditanggapi oleh Bu Lupna juga gitu bagi peserta bagi peserta yang lain. Bapak Ibu monggo kalau misalkan ada pertanyaan, ini kita akan mulai masuk dulu ke sesi pertanyaan begitu ya. Jadi bisa kalau Bapak Ibu mau menyampaikan secara langsung kepada pertanyaannya, bisa raise hand atau
Mungkin sudah adakah di kolom chat yang bertanya? Atau kalau belum ada ya? Di kolom chat belum ada ya Mas Ardi ya? Oke, atau ada yang resen kah ini? Ada yang mau bertanya? Baik yang tadi sudah menikah ataupun yang belum, supaya kita lebih siap lagi gitu ya. Sehingga yang namanya pernikahan tuh kalau di awal hanya angan-angan, wah kayaknya bagus-bagus aja gitu. Wah ini ada nih Bu. Oke, baik kita coba lihat nih ya. Saya bacakan ya Bu Lupna. Iya, boleh. Pertanyaan dari Ibu Rahma Putri. Nah, ini dia. Tantangan pasangan saat ini ternyata banyak sekali jika saya menangkap dari yang disampaikan oleh Bu Lupna. Apalagi adanya gadget dan pekerjaan yang lebih banyak berhubungan dengan gawai. Hal ini akan mempengaruhi interaksi dengan pasangannya ya Bu. Bagaimana agar kita bisa bersikap dengan hal-hal tersebut. Nah, ini gimana nih Bu Lupna? Kita kayaknya satu-satu dulu ya Bu Lupna ya. Boleh, Dari boleh, iya. pertanyaan kemudian Ibu bisa memberikan jawaban langsung begitu ya. Iya, Oke, kita coba Bu Lupna respon dulu terkait dengan pertanyaannya Bu Rahma, kaitannya iya, dengan gawai dan pernikahan. Monggo Bu iya. Lupna. Iya, ini umum sekali ya, ya sekarang ini karena kita pulang gitu ya, pulang dari rumah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam beraktivitas gitu ya, ketika bekerja sebagai orang yang bekerja atau kami pulang dari bekerja kemudian dia langsung sibuk dengan gawainya, dengan gadgetnya gitu ya, dan tidak memberikan respon kita menyampaikan apa, dia sibuk dengan ini, kepalanya tertunduk terus gitu ya menghadapi gadgetnya, padahal dia sudah ketemu dengan teman-teman yang ada di dalam grup chatting itu tadi seharian gitu ya, sementara bertemu kita belum sama sekali, baru sore itu tapi tidak diacuhkan gitu. Nah, apa yang terjadi? Komunikasi tidak ada gitu ya. Kemudian eh, ketika pasangan kemudian berusaha untuk berbicara, itu yang terjadi seperti yang ada dalam video gitu ya. Kita menarik perhatiannya, berusaha memanggil, berusaha mengajak untuk Oke. bicara, untuk melakukan aktivitas, tapi tidak diacuhkan. Jadi apa yang terjadi kemudian? Stres, frustrasi, depresi. Dan jika itu dibiarkan akan menimbulkan kesepian, gitu ya, loneliness padahal hidup bersama, padahal suami istri, padahal berpasangan gitu, tapi tidak saling berkomunikasi, tidak saling ada koneksi, hubungan itu tidak jadi tidak meaningful, tidak ada artinya gitu ya, karena tidak ada ketersalingan tadi, sehingga kemudian ada dinding-dinding yang terpasang antara pasangan dengan yang lain, sehingga kemudian fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan oleh pasangan ini tadi gitu ya, fungsi sosial, fungsi seksual, fungsi biologis, fungsi segala macam, itu kemudian tidak bisa dipenuhi gitu. Dan kalau misalnya kemudian dibiarkan ya arahnya kemudian ke sana gitu ya, karena akan semakin asing, semakin tidak saling mengenal, semakin kesepian, kemudian akan mencari yang lain, bisa jadi begitu gitu ya, akan memicu kepada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam pernikahan gitu. Nah kemudian bagaimana caranya? Harus ada yang mengambil inisiatif, bergerak, melakukan rekonsiliasi gitu ya dengan pasangan, berbicara, dan kemudian menyadarkan kalau kemudian tidak bisa melakukan usaha, cari bantuan. Kemana? Konseling pernikahan gitu ya, supaya ada yang menengahi ketidakharmonisan ini tadi. Dan kita harus refleksi gitu ya, pasangan yang satu sama lain harus refleksi kenapa kemudian terjadi. Apa penyebabnya? Apakah karena memang kemudian tidak ada hal yang bisa dibicarakan? Karena satu sama lain itu kemudian tidak ada koneksi, sehingga akhirnya karena tidak ada hal yang menarik untuk dibicarakan, untuk kemudian dibahas gitu ya, akhirnya mencari hiburan yang lain, karena manusia ini adalah makhluk sosial, kemudian dia harus memenuhi kebutuhan sosialnya, akhirnya mencari jalan untuk memenuhi kebutuhannya itu dari gadget ini tadi gitu. Nah, itu harus diselesaikan kan oleh pasangan, dibicarakan, kemudian diusahakan untuk dipenuhi bersama. Bagaimana caranya? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu gitu ya, membuat kamu kembali kepadaku gitu. Apa yang bisa kita usahakan bersama? Jadi harus ada kesalingan. Dan pasangan yang satunya juga harus merelakan diri gitu ya, untuk terbuka dan mengungkapkan yang sebenarnya dia inginkan gitu. Dan kemudian bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu Bu Hania, kira-kira.
Baik, baik. Semoga jawaban Ibu juga mewakili dari yang pertanyaannya Bu Rahma ya, dan luar biasa sekali jawabannya. Benar-benar ngena banget gitu dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Olup. Nah, gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya, Bu. Coba sebentar. Oke. Coba Nah, saya. untuk pertanyaan dari Ibu Nining Widya, bagaimana cara komunikasi yang sehat dan baik ketika satu dianggap banyak ngomel, akhirnya kita memilih silent treatment karena capek dan merasa berarti kita salah nih banyak ngomel. Nah, itu yang pertama, Bu. Jadi Ya, kan memang sekarang ini karena informasi di media sosial juga banyak banget tentang silent treatment ya. Sehingga kadang orang-orang itu juga menggunakan cara itu. Kebanyakan dari kasus-kasus yang masuk pun seperti itu. Nah, untuk yang itu pertanyaan yang pertama belum. Nah, yang kedua, ketika kita banyak marah dan ngomel pasangan merasa takut, gimana nih? Ketika kita banyak marah dan ngomel, pasangan merasa takut melakukan banyak hal. Jadi kayak ada batasan di sini ya. Nah, ini bagaimana Bu Lupna? iya. Dianggap banyak ngomel karena akhirnya kita memilih silent treatment gitu ya. Silent treatment namanya Betul. withdrawal tadi gitu Ibu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kalau Oke. kalau di istilah psikologi adalah pasif agresif gitu ya. Dan itu sama sekali tidak sehat, toksik gitu. Dan apa yang bisa dicapai dari itu? Tidak ada kan? Dalam pernikahan itu bukan masalah siapa yang menang atau siapa yang kalah. Jadi who cares gitu ya. Karena itu apa namanya zero sum gitu ya. Kalau misalnya ketika kita berselisih, kemudian harus ada yang menang dan kalah, dua-duanya sebenarnya kalah, ya kan? Dalam jangka panjang juga akan selalu kalah gitu. Dan kemudian yang terjadi adalah ya tidak ada yang tidak akan pernah selesai. Nah, pasif agresif ini adalah salah satu cara untuk kalah tadi gitu, untuk menyerah karena tidak mau mengusahakan lagi kan berhenti, tidak mau mengusahakan lagi karena ya udah gitu kan. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam pernikahan. Kita tidak bisa berhenti. Kalau berhenti ya berhenti gitu ya. Tidak ada lagi yang akan membuka katup-katup dari komunikasi antara satu sama lain. Memang harus ada salah satu yang kemudian memulai untuk membuka katup-katup itu. Dan tidak ada hasilnya. Apa coba yang didapat dengan pasif agresif? Sama-sama kalahnya, tidak akan tersampaikan maksudnya gitu ya. Jadi harus diungkapkan, memang harus harus maju dan mengungkapkan apa yang sebenarnya diinginkan. Dan kemudian merefleksi. Kalau dianggap terlalu banyak, kurangi bicaranya. Sampaikan intinya saja. Gitu ya. Jangan terlalu berbunga-bunga kemudian ngambrah atau apa namanya yang kemarin-kemarin permasalahan yang kemarin-kemarin diungkapkan juga kamu ya kamu soalnya kamu kemarin juga begini kamu kemarin begini nah sekarang hari ini seperti ini gitu ya jadi fokus pada hari itu aja yang kemarin-kemarin udah lewat gitu kan fokus pada peristiwa saat itu saja supaya itu tidak menjadi begitu panjang dan informasi yang ingin disampaikan sebenarnya dan bisa ditangkap oleh pasangan begitu. Yang kedua tadi lupa apa maksudnya? Sebentar Bu. Iya, saya juga akan kehilangan. Tunggu bentar, mohon maaf ini. Iya. Sebentar. Oke. Mana Ini tadi agak ya? gaptek soalnya saya juga pakai laptop Oke, anak, jadinya akhirnya tidak familiar gitu. Naik turunnya gimana? sama Bu. Iya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau yang kedua nih jadinya gini Bu, ketika kita banyak marah dan ngomel, pasangan itu akhirnya merasa takut melakukan banyak hal. Nah, ini Iya. terus jadinya gimana nih? Nah, itu harus dibicarakan memang ya. Memang dalam satu relasi itu yang hal yang paling paling utama adalah apa? Bicara. Saling bicara, Cara, ngobrol, ya. komunikasi gitu. Karena bagaimana kita tahu? Bagaimana kita kenal dengan pasangan? Apa yang ada di dalam pikirannya? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Apa sebenarnya yang dia takutkan gitu ya? Kalau kita nggak ngobrol, kita nggak saling bicara. Nah, bisa jadi dia punya trauma-trauma gitu, punya trauma bahwa ibunya terlalu mengontrol, bahwa atau ayahnya terlalu banyak mengatur gitu ya, sehingga kemudian ketika mendapati pasangan yang ngomel gitu ya, atau banyak omong dan kemudian suka nyuruh-nyuruh, itu kemudian dia kembali gitu, kayak kayak melihat bayangan dari orang yang Masa lalu. menyakitinya di masa lalu begitu. Sehingga kemudian itu dia wujudkan di masa sekarang dan kemudian dia
cara dia untuk menghadapi itu gitu ya sebagai eh, cara adaptif yang dia lakukan untuk mekanisme pertahanan diri ketika dia mengalami trauma di masa kecilnya gitu adalah ada cara-cara adaptif yaitu memasang dinding gitu kan. Dia Mhm. memasang dinding sehingga pasangan tidak bisa menyakitinya. Sebenarnya kan itu kan. Dia Mhm. takut gitu, dia takut sekali akan tersakiti sehingga kemudian dia memasang dinding-dinding supaya pasangan tidak bisa mencapainya. Apa yang harus dilakukan? Mhm. Ya itu tadi, bicara. Apa sih yang kamu maukan? Apa yang bisa aku lakukan supaya kamu nggak begitu? Di sisi mana gitu ya? Di sisi mana omelan yang membuat kamu sangat tidak tahan? Gitu ya, omelanku yang membuat kamu sangat tidak tahan gitu ya. Omelan yang mana? Di bagian apa? Seperti apa? Di saat bagaimana? Itu harus jelas gitu ya. Kita tidak bisa berasumsi ketika itu menyangkut orang lain. Karena kan kita nggak tahu. Jadi harus ditanyakan secara jelas, kemudian diambil atau dicari solusinya bersama-sama. Begitu Bu Hania. Kira-kira begitu. Baik, Ya. baik Bu Lubna. Nah, ini semakin menarik sekali gitu ya, semakin dalam lagi pembahasannya gitu. Karena ternyata menjalin komunikasi itu bukan hal yang mudah ya, Iya, gitu. betul. Dan itu sumber Apalagi permasalahan dari terkait dengan karakter diri segala kita. konflik. Benar banget, benar banget. Betul. Dan memang kita perlu berlatih ya, Bu ya, untuk kita bisa selalu berkomunikasi, baik menyampaikan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan kepada orang lain, bagaimana menerima pendapat dari orang lain pun itu kita pelajari itu ya. Betul, betul. Oke. Nah, ini berikutnya nih, Bu. Jadi ini masih ada waktu, masih boleh nggak ini untuk Mas Oh, Argi masih dan boleh Mas nggak, Yusril Mas? nih waktunya kita Iya, masih bisa melanjutkan, masih ada satu, dua, tiga iya. pertanyaan ini bagaimana? Masih diberikan waktu kah untuk Mas Argi dan Mas Yusril? Jika Bu Lubnanya berkenan, silahkan. Mungkin nanti kita sampai jam Masih boleh? 21.15 gitu ya. Oke, boleh, boleh. Ya? Iya, iya. Oh, oke, oke, baik. Berarti Bu Lubna bagaimana Ibu? Oke, masih kita lanjutkan dulu. Ada 3 Boleh, boleh. pertanyaan lagi, Ibu. Iya, iya. Boleh ya, kita lanjut. Nah, ini ada yang lanjut lagi seru. Ih, nanggung ya, jangan diputus dulu gitu ya, alhamdulillah. Baik deh, kita lanjut lagi nih. Untuk pertanyaan yang berikutnya nih, Bu. Ini nih, bagaimana, kalau kelewat tunggu, mohon maaf nih. Bagaimana caranya mensikapi pasangan yang minim kesadaran? Nah, yang minim kesadaran pentingnya keharmonisan rumah tangga dan sulit untuk diajak konseling rumah tangga. Ini juga banyak nih, Bu, yang terjadi ya. Ketika kalau diajak ke psikolog gitu, Nggak ngobrolin tuh mau. pikirannya pasti udah aduh jangan-jangan nih aku nggak gila. Nah ini gimana nih kita kepada pasangan yang mungkin mereka ada cenderung minim ya kesadarannya terkait dengan keharmonisan rumah tangga. Gimana nih Bu? Iya. Nah, eh, susah ya ini ya. Diajak belajar nggak mau, diajak maju nggak mau, tapi ngeluh terus gitu ya. Itu dia. Diajak konseling nggak mau, diajak ini Benar-benar tapi benar. protes terus gitu ya. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini gitu ya. Nah itu sebagai pasangan gitu ya, memang harus mencari cara. Sama dengan ketika kita peran-peran sebagai orang tua gitu ya. Oke. Anak nggak bisa dikasih tahu gitu ya. Terus kita ngapain? Berarti nggak bisa kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa berhenti gitu. Ya memang harus diusahakan. Bagaimana caranya supaya kemudian pasangan menjadi terbuka pikirannya. Kalau nggak bisa cara yang satu, coba cari cara yang lain. Kemudian berusaha untuk masuk ke dalam Oke. dunianya, lebih masuk ke dalam dunianya. Kalau dia punya hobi, punya lingkungan-lingkungan gitu ya, kita masuk ke sana supaya kita lebih connect dengan pasangan. Sebenarnya apa sih yang dia mau gitu ya? Maksudnya dia apa? Maunya dia apa? Jangan-jangan sebenarnya apa namanya? Permasalahan-permasalahan itu tidak perlu terjadi ketika kemudian kita saling paham gitu ya, saling mengerti, atau misalnya ada kecemburuan, ada apa namanya? Saling saling gitu ya, saling menunjuk, saling menuding gitu. Nah, itu ternyata bisa diselesaikan dengan itu tadi gitu ya, dengan diplomasi seperti itu. Kita masuk ke dalam lingkungannya, ke dalam hobinya, ke dalam apa yang bisa kita gali dari pribadi pasangan ini gitu. Kemudian kita akan lebih kaya, akan lebih bisa memahami, mencari cara bagaimana bisa mencapai gitu ya, menyentuh titik yang apa namanya titik
yang inti gitu ya dari pasangan gitu ya, supaya dia tersentuh, supaya dia terbuka, dan kemudian membuka saluran gitu ya, saluran komunikasi kita bisa. Jadi Oke. jangan Oke. berhenti gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Memang butuh proses ya Bu ya dalam Iya, kondisi iya, hal-hal yang nggak ada seperti yang ini untuk instan. bisa saling memahami itu butuh proses, betul. Iya. Cuman memang terkadang itu kan banyak hal-hal yang membuat para apa pasangan ini itu terkadang merasa, aduh males rame, aduh males kayak Iya. begini, ya udahlah ngalah aja. Nah, kadang itu masih muncul ya kondisi-kondisi seperti itu Iya. di masyarakat kita Nah, ya. iya, itu lama-lama kemudian Oke, kan kita lanjut. akan semakin tidak mau bicara. Segala hal kemudian dibiarkan kabur gitu ya, tidak ada ujungnya. Akhirnya terakumulasi, Benar, benar. lalu kemudian semakin malas, semakin terasing satu sama lain. Nah, itu. Ada di Itu dia dunianya Bu yang kayak sendiri, iya kan? Ada di dunianya sendiri, benar benar benar. sehingga kemudian sama-sama kesepian gitu, sama-sama tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi oleh pasangan, dan itu yang berbahaya. Bisa mencari jalan untuk menuju kepadanya gitu ya. Kalau kalau saling terasing, tidak bisa, susah gitu, mau untuk menuju kepadanya itu susah karena udah tidak kenal, makin jauh, makin tidak kenal, semakin tidak mengerti pasangannya gitu. Nah, itu yang berbahaya dan Oke, jadi susah gitu ya, mau menuju ke sana gitu. setuju banget Bu, setuju banget. Karena memang kadang-kadang orang itu merasa bahwa daripada rame nanti begini udah adalah karena ngerasanya itu harmonis itu dianggap dengan istilah ya kita nggak pernah bertengkar. Padahal sebenarnya nggak Betul. seperti itu ya konsepnya ya. Iya. Nah, ada pasangan. Iya, ada pas, boleh tambah ya Bu Hania ya? Kenapa Bu? Boleh saya tambahkan? Oh boleh banget Oh iya, monggo. jadi kan ada pasangan yang bertengkar terus gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian saling menutup diri, saling menghindari, saling ini gitu ya. Nah, itu yang sama-sama berbahayanya. Apakah itu yang bertengkar terus, ataukah yang kelihatan peaceful, tidak ada permasalahan gitu ya. Nah, bahkan saya mengalami hubungan jarak jauh gitu ya, LDM ya, long distance marriage selama bertahun-tahun. Nah, itu adalah sesuatu yang susah untuk memenuhi ada lubang-lubang yang kosong antar pasangan, karena kita tidak bertemu setiap hari, tidak bisa berkomunikasi setiap hari. Nah, itu harus diisi gitu ya. Jangan sampai kosong, jangan sampai antara kita itu kemudian ada jarak, sehingga kita tidak tahu apa aktivitas suami, apa aktivitas istri gitu ya. Kalau yang satunya mau mengupayakan untuk kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi gitu, jangan sampai kemudian ya udah dia mau telepon aku, ya aku nggak mau dong, ngapain gitu. Itu bukan seperti itu pernikahan gitu ya. Pernikahan harus diusahakan, ada kesalingan gitu, harus mengusahakan. Kalau kemudian sama-sama mengusahakan, ya artinya kamu sudah mau berhenti gitu ya. Begitu Bu Hani. Benar banget. Baik Ibu. Nah itu tadi kayaknya relate banget Bu sama pertanyaan dari Ibu Sulistiawati nih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran nggih. Nah ini kayaknya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Lukna barusan. Bahwa jika dalam keluarga belum bisa saling terbuka dengan pasangan kita karena sesuatu hal, mungkin karena takut pertengkaran atau berselisih pendapat, itu belinya saran. Nah ini kayaknya sama seperti Ibu Sanbar tadi ya. Bahwa butuh ketersalingan gitu ya. Ya. Saling berusaha mengupayakan itu harus seperti apa begitu ya Bu? Mungkin ada tambahan dari Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sulistiawati. Terima kasih Bu Hania. Jadi saya tadi mengungkapkan bahwa untuk menuju strategi menang gitu ya dalam pernikahan itu ada dua. Yang pertama self esteem, yang kedua adalah boundaries. Kalau tidak punya boundaries, rusak, ya kan? Harus ada boundaries itu. Nah, yang pertama, yang penting sekali adalah self esteem. Gitu. Nah, masing-masing itu harus punya rasa harga diri. Dan itu tidak tergantung atau tidak dicantolkan kepada hal-hal lain. Saat ini empowerment yang salah, seperti misalnya self esteem itu tergantung pada sesuatu, pada jabatan, pada harta yang dimiliki, kepada
kepintaran gitu ya, kemudian kepada kecantikan atau kegantengan atau berbagai hal gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian dicantolkan. Jadi self esteem itu cukup bahwa kita itu ada hidup, itu adalah sebuah hal yang luar biasa gitu ya. Dan itu alhamdulillah insight itu saya dapatkan. Jadi tahun 2 tahun yang lalu saya kehilangan dua orang tercinta saya gitu ya dalam keluarga, ibu saya dan adik saya meninggal dalam jarak 1 tahun gitu. Dan pengalaman itu menjadikan saya mengerti bahwa kehadiran mereka itu tidak perlu. Mereka harus melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu atau bersama saya, tapi mereka ada saja. Itu sudah cukup. Dan itu yang harus kita sadari bahwa kita ini berharga. Just being gitu ya, being me itu aku sudah berharga. Buat orang lain itu sudah berharga gitu. Meskipun tidak disadari. Karena itu pride gitu ya, rasa bangga terhadap diri itu harus ditumbuhkan gitu. Nah, bagaimana supaya kita nggak kelewatan gitu ya, supaya kita nggak kelewatan menuju kebanggaan atau ke yang berlebihan. Nah, itu harus ada shame, rasa malu. Nah, itu alhamdulillah kita sebagai orang Timur gitu ya, budaya itu mengajarkan itu supaya kita nggak ada perasaan grandeur yang berlebihan gitu ya. Itu. Nah, itu harus ada dulu Baik. gitu. Self esteem dan Oke. gitu. Baik, luar biasa nih, semakin seru. Cuman ini waktunya semakin mepet banget nih ya. Ya. Nah, ini sepertinya pembahasan ini kayaknya perlu untuk kita keep dulu gitu ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lebih hampir 15 menit nih. Kita overtime-nya ya Bu Lubna. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan gitu yang mungkin bisa kita hold dulu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa kita sambung di via WA group begitu Kak Bu untuk jawabannya? Iya, boleh nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Yang belum terjawab nanti kita jawab di WA group ya. Gitu ya. Karena ini memang waktunya semakin malam gitu, tapi semakin seru sebenarnya. Cuman untuk sebelum kita closing statement nih gitu ya, kami minta untuk kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Oh iya, okay. Mungkin para Bapak Ibu bisa membuka kameranya gitu ya, mungkin bisa dibantu dengan Mbak Fida. Untuk kita foto terlebih dahulu bersama dengan orang-orang hebat yang di sini. Gitu. Mbak Fida di mana Mbak Fida? Nanti dikasih aba-aba ya Mbak Fida kalau sudah siap. Sudah sambungkah? Mas Ardi atau Mas Yusril? Oke, Mas Ardi, Mas Yusril, Mbak Fida. Di laptop saya udah aktif Bu, bisa foto bersama. Udah ya? Oke. Mbak Fida. Oke, baik. Mas Ardi, Mbak Fida kemana ya? Sebentar ya. Oke, mohon Bapak Ibu. Atau melalui Mas Yusril? Mengaktifkan kamera. Gimana Bu? Iya, sudah. Sudah mengaktifkan kameranya. Oke. Sambil berikan senyuman paling manis, paling semangat. Cheers. Oke, mohon izin. Sudah Bapak belum Ibu, sih Mas Ardi? semuanya. Belum ya? Izin ambil lagi, foto ya. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita ganti ke slide berikutnya. Oke, tahan. Bentar ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, tahan lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Oke deh, baiklah kalau begitu. Alhamdulillah gitu ya. Ini sudah di sesi penghujung acara, tapi sebelum kami tutup, saya hendak menginformasikan terlebih dahulu nih gitu ya, bahwa di minggu-minggu berikutnya kita akan tetap memiliki seri webinar keluarga, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan masih terkait satu dengan yang lainnya. Untuk minggu depan ini masih terkait dengan relasi pernikahan gitu ya. Apa judulnya saya lupa. Panas itu ya. Oh iya, pernikahan. Gairah ya.
Nah itu. Jadi dari pertanyaannya Bu Lubna itu tuh kayaknya nanti akan berlanjut lagi nih di pertemuan Ya, minggu depan gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon jangan dilewatkan gitu. Nanti kita akan tetap seru-seruan lagi. Nah di tema yang berikutnya ada tema mengawetkan cinta tanpa formalin. Nah, penting itu kayak ya. mana nih ya? Ada lanjutan nih dengan penting banget gitu ya Penting melanjutkan dari banget tuh. sesinya Mbak Lubna hari ini. Dan itu akan dibawakan oleh saya. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama di hari Jumat di tanggal 14 Maret 2025. Kemudian di sesi yang ketiga juga nggak kalah menarik sekali gitu ya webinarnya ini terkait dengan disebabkan oleh cinta. Mari kita sehat bersama. Nah, inspiratif kan? Seperti apa? Nanti kita tunggu tuh di sesi yang ketiga di tanggal 21 Maret 2025 hari Jumat bersama Ibu Rahma Putri Puspitasari MC psikolog. Nah, beliau juga ada di sini nih. Halo Bu Rahma. Gitu ya. Jadi ketemu di sesi ketiga. Dan yang terakhir nih, nggak kalah seru banget nih untuk kita para orang tua yang sudah punya anak nih terkait dengan parenting gitu ya. Itu ada parenting VOC, yes or no. Nah, kita yang mana nih? Itu akan dibawakan oleh psikolog kita juga di Biro Yayasan Rosan Fikar, Bu Kurotu Ainin. Nah, luar biasa sekali. Nanti beliau akan muncul di sesi keempat, itu di tanggal 26 Maret. Harinya hari Rabu. Jadi yang berbeda sendiri ini Bu Ainin ya. Jadi yang terakhir di sesi di hari Rabu. Jadi tolong jangan lewatkan sesi webinar ini. Semoga nanti ilmunya juga pasti bermanfaat sekali. Nah, closing statement ini, Bu Lubna mungkin mau menyampaikan apa poinnya atau saya yang menyimpulkan? Kayaknya kalau dari Bu Lubna tuh lebih nyes gitu kayaknya ya. Enak gitu. Gitu Iya, ya Bu ya. apa ya? Closing statement ya Bu ya. Iya. Bu Lubna. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa menang kalah itu tidak ada dalam relasi pasangan, gitu ya. Karena ketika menang atau ketika kalah, dua-duanya kalah. Dan yang kalah itu akan mengejar, gitu ya, supaya yang satunya membayar kekalahan itu. Akhirnya, jadi sama-sama kalahnya. Karena itu, mari kita usahakan supaya apalagi di bulan puasa kita ini adalah penggodokan gitu ya, kawah buat kita supaya kita uh, lebih rendah hati terhadap pasangan, lebih mau saling memaafkan, dan kemudian kita ingat, jadi remember gitu ya, remember love, ingat bahwa orang yang kita hadapi adalah orang yang kita cintai. Bagaimana ketika kita memutuskan untuk menjawab, ya, aku mau menikah dengan kamu. Bagaimana perasaan kita saat itu? Seperti apa saat itu? Seperti apa bahagianya gitu ya. Jadi ketika kita sudah putus asa, ketika kita sudah tidak rasanya tidak berdaya untuk berusaha lagi, sudah tidak mau, bangkitkan perasaan itu, ingat lagi saat kita menjawab ya, seperti apa rasa bahagianya, dan orang itu adalah orang yang sama yang ada di depan kita. Gitu. Begitu Bu Hania ya. Oke, luar biasa sekali Bu Lubna. Terima kasih banyak buat materi hari ini Ibu. Luar biasa dan itu juga buat pengingat kita bahwa ternyata bukan hanya sekedar suami yang berhak bahagia, tapi istri pun juga berhak bahagia. Sama-sama dua-duanya berhak bahagia karena sama-sama dua pribadi ini sama-sama berharganya. Jadi ayo kita sama-sama untuk terus berproses, bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari versi kita masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya, saya terima kasih banyak sekali untuk antusiasmenya hari ini, malam ini luar biasa di sesi yang pertama. Kami dari panitia mohon maaf kalau misalkan ini waktunya sampai molor. Bu Lubna terima kasih banyak. Terima Bapak Ibu yang lain kasih. juga terima kasih banyak. Saya Hania Perwitasari dan mewakili dari tim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dalam kondisi yang lebih sehat, lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih Bu Ainin love-nya. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Tuh. Untuk sesi absen mungkin tidak ada ya Ibu ya, karena tidak ada sertifikat. Jadi kita hanya sharing aja, kelas sharing akhirnya tidak ada sesi absensi seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ardi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.